Padahal sabda Rasul, al-ghibatu faqihatun nisa. Hibah bagi wanita camilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil iktifa wal iktisar hamdan wa sholatan wa salaman amma al-mukarramun, kepada para bapak alim, para kiai dan para pejabat, utamanya jajaran pengurus BAT anak cabang IPNU IPPNU Wuluan dan seluruh jajarannya dan seluruh ranting IPNU IPPNU se-anak cabang Wuluan dan para pemirsa yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah, di mana dalam saat ini kita masih diberi kesempatan sehat walafiat, panjang umur dalam suasana bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita yang saat ini sudah menjalankan puasa, insya Allah sudah dapat seperempatnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan kedua kalinya salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan kita menuju jalan yang benar dan yang kita tunggu-tunggu pertolongannya besok di hari kiamat. Anak-anakku yang paling aku banggakan, dalam kesempatan bulan suci Ramadan ini tidak ada kata terlambat, telat. Masalahnya kita menjalankan puasa ini harapannya sesuai dengan sabda Rasul, man soma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan hanya semata karena Allah, insya Allah akan diampuni segala dosa. Mudah-mudahan termasuk itu, Allahumma amin. Tapi ada hadis yang lain yang bunyinya kamin so'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos, yaitu banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya, hanya dapat lapar dan dahaga. Dan ini kita harus tahu pasti. Yang awal tadi kita mengharapkan seperti itu, tapi ada hadis yang lain seperti ini. Dan menurut keterangan di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 12-13 itu dijelaskan puasa itu ada 3 tingkatan. Ini untuk kontrol kita. Tadi saya bilang tidak ada kata telat dan terlambat, kan baru dapat seperempat, 3/4-nya belum dialami. Barangkali puasa yang sudah kita alami nanti kategorinya kategori yang mana? Karena ada 3 tingkatan puasa ini. Yang satu yaitu shaumul awam, yang kedua shaumul khawas, yang ketiga shaumul khawasil khawas. Ini nanti kita lihat yang kita alami, yang sudah kita alami selama seperempat ini termasuk kategori yang mana. Setelah itu kita bisa benah-benah karena belum ada kata terlambat tadi.
Kalau seandainya kita kategori yang kurang pas, khawatirnya kan tergolong banyak orang puasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya, hanya dapat lapar dan coba mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama, somul awam. Artinya kalau disebut awam itu kan bodoh. Puasa umumnya puasa gitu saja. Ini kaful batni lajeng wa kaful yang kedua menjaga hubungan intim dengan suami istri. Jadi somul awam ini hanya dua faktor ini yang dijalani, mencegah makan dan minum dan menjauhi hubungan suami istri. Hanya itu. Ini puasanya orang umum yang disebut di sini somul awam tersebut. Lalu yang kedua, somul khawas. Ini puasanya orang yang soli. Artinya kaful jawarih minal asam. Artinya menjaga anggota badannya dari perbuatan dosa. Selain menjauhi apa yang menjadi penyebab batalnya puasa, ini badan dijaga jangan sampai menjalani perbuatan yang menimbulkan dosa. Lah somul khawas ini tidak bisa sempurna kalau tidak dibarengi dengan 5 faktor. Yang satu, ghaddul basar anil makarih. Yaitu pertama harus didukung dengan memejamkan mata dari penglihatan yang dibenci oleh agama. Kira-kira apa? Ya pandangan yang dilarang, yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ghaddul basar. Jadi selain kita menjaga apa yang membatalkan puasa, mata kita jaga. Jangan sampai melihat sesuatu yang dibenci Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama sebagai penunjang somul khawas tadi. Puasanya orang yang solih. Ini juga berat, apalagi anak muda. Sedangkan mata tidak pernah puas dengan apa yang dilihat. Sudah sakit lo ingin tahu apa yang didengar. Matanya sudah sakit tapi dengar apa ingin tahu. Itu mata. Makanya perlu ghaddul basar anil makarih yang kita harus tahu. Kedua, hibdul lisan anil ghibah wal kidbi wan namimah wal yaminil ghamus. Wisnya banyak yang kedua. Lisan harus dijaga dari ghibah. Apa ghibah? Padahal sabda Rasul al-ghibatu faqihatun nisa. Ghibah bagi wanita camilan. Awas. Tapi kita ingat karena kita menjalankan puasa harus dijaga, selalu dijaga, jangan sampai mengarah ke sana. Ini susah juga loh menjaga lisan dari ghibah. Yang kedua, kilbi, berdusta. Jangan sampai terjadi kita dalam berpuasa menjalankan awas. Apalagi di antara kita, jangan ada dosa di antara kita. Allahu Rabbi. Lalu dari namimah, mengadu domba. Gak pasti kalau mengadu domba, kadang-kadang kan saingan gak sehat. Cewek 1, cowok 2.
Udah saling mengadu domba. Awas. Lalu yaminil ghamus, artinya sumpah palsu. Jangan sampai kita terjadi di dalam menjalankan puasa punya janji yang palsu, lalu dihianati. Ya sudahlah, sulit ini menjaga hal-hal ini. Masalahnya saumul khawas, sebagai puasanya orang yang solih, didorong hal-hal tersebut. Kalau nggak bisa berarti ya nggak sempurna puasanya saumul khawas tersebut. Yang ketiga, kaful udun antismail makari, telinga harus dijaga, jangan saya mendengarkan sesuatu yang juga dibenci oleh agama. Antara lain apa? Mendengar sesuatu yang dibenci oleh agama. Antara lain dari alat musik aja ada kan, seruling juga tergolong makari. Sama puasa-puasa latihan kita seruling ya kurang benar, mas, gak termasuk. Makanya ini belum terlambat, kontrol diri. Puasa kita yang sudah dialami ini tergolong kategori mana nanti? Ini sebagai testernya. Yang keempat, kaful batni, artinya menjaga perut, anis subhat indal iftar. Jaga perut kita jangan sampai terisi di waktu berbuka sesuatu yang subhat. Subhat itu di antara halal dan haram. Dibilang haram tidak haram, dibilang halal juga tidak halal. Ini subhat. Yang penting kita tahu dulu, diusahakan perut kita jangan sampai terisi sesuatu yang subhat di waktu berbuka. Ini juga sulit. Yang kelima terakhir, kaful ikhtiksar indal iftar juga. Walau minal halal. Terakhir, perut kita harus dijaga jangan sampai terlalu banyak diisi walaupun sesuatu yang halal. Lah anakku di waktu iftar gimana kira-kira? Di waktu berbuka perutnya kenyang apa terlalu kenyang? Ini juga sulit loh. Biasanya kalau nggak puasa kan biasa-biasa makan yang apa adanya. Setelah puasa semuanya siang hari sudah dikumpulkan. Maghrib masuk semuanya mau dihabiskan. Padahal yang mendorong jadi saumul khawas tadi harus didorong dengan 5 faktor tadi. Ini yang makanya saya bilang belum ada kata telat dan terlambat. Sebagai kontrol kita menjalankan puasa selanjutnya ini mudah-mudahan sebagai kontrol pokok yaitu tadi, biar tidak termasuk kamin soimin laisa lahu min syamihi ilal jual atos, jangan termasuk itu. Banyak orang puasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya dapat lapar dan dosa. Ini yang mengkhawatirkan di situ. Lalu saumul khawas, ada tulisan hadis di situ menurut Sayyidina Anas, satu asya tuhbitus saum. Artinya ada 5 perkara yang bisa menghancurkan pahala puasa. Ini berarti kita harus tahu pasti. Kalau dilihat dari hukum fikih kayaknya nggak batal puasanya. Kita bisa menjaga dari 8 perkara yang bisa merusak puasa. Tapi nyatanya ada sesuatu 5 perkara yang bisa menghancurkan pahalanya. Bukan sama toh? Kayaknya puasanya nggak batal, tapi pahalanya hancur.
itu kan rugi. Dilihat dari ilmu fikih tersebut kayak nggak melanggar, nggak menjalankan larangan atau yang membatalkan, tapi dilihat dari situ hancur pahalanya, itu kan rugi. Ini coba terus dicermati, diingat-ingat satu yang menghancurkan pahala puasa yaitu al-kidbu. Berarti hampir sama atau tadi ya, yang mendorong saumul khawas adalah menjaga lisan jangan sampai berdusta. Jadi berdusta bisa menghancurkan pahala. Di dalam fikih kan nggak ada toh puasa batal karena dusta, nggak ada. Yang ada wusul syai' ilal jauh, masuknya sesuatu dari lubangan yang menerus, kan gitu. Dalam ilmu fikih nggak ada bahasa puasa batal karena bohong, karena dusta, nggak ada. Tapi ini lewat hadis Rasul yang disampaikan oleh Sayyidina Anas kan seperti itu. Ada 5 faktor yang bisa menghancurkan pahala puasa. Satu itu, 2 hampir sama, ghibah. Ghibah juga bisa menghancurkan pahala puasa. Jadi kita di waktu ghibah kayaknya nggak batal puasanya karena tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Di dalam ilmu fikih nggak termasuk ghibah, itu nggak termasuk. Tapi dalam sabda Rasul sesuatu tersebut bisa menghancurkan pahala. Lalu namimah. Tahu namimah? Ingat? Mengadu domba. Hampir sama yang menunjang tadi ya. Yaminul ghamus sama, yaminul ghamus, sumpah palsu. Tapi yang terakhir ini nadhru bisahwah. Artinya melihat selain jenis timbul nafsu birahi. Berarti kalau di waktu puasa ya jangan dekat-dekat dengan lain walau istrinya. Apalagi yuk, melihat lain jenis dengan timbul syahwat, ini sudah menghancurkan pahala. Nah, dengan demikian kita tahu kriteria puasa apa yang kita alami saat ini, yang sudah kita alami. Lalu bagaimana kita bisa benar-benar diri? Kalau melihat saumul awam kan hanya mencegah perut jangan sampai kemasukan sesuatu, makan dan minum dijaga, lalu menjaga hubungan intim, hanya gitu. Tapi saumul khawas ditambah hal yang seperti itu semakin rumit. Tingkatan yang ketiga, saya yakin golongan kita nggak mampu. Sebelum diterangkan sudah bilang nggak mampu. Khawasil khawas. Ini puasanya orang-orang khusus, para nabi dan para siddiqin. Artinya apa? Puasanya selain menjalankan yang sudah dijelaskan tadi, masih ditambah puasanya hati. Dari hamam fit diniyah wal fikri fit dunyawiyah. Ada yang ditoro ya. Kita jangan mengeluh bab agama. Zaman berjuang baru berapa hari, berapa bulan, berapa tahun sudah mengeluh, kadang kan gitu. Susahnya minta ampun, apalagi ranting-kerintingan, anaknya gini-gini. Mengeluh nggak ada di situ. Loh, mengeluh bab agama aja nggak boleh. Bagi para nabi maksudnya, kalau kita kan nggak mampu, yang sering mengeluh. Gimana tuh susahnya
Sedangkan sekarang aja ada yang ranting masih mandul ya. Ranting NU yang mandul kan masih banyak. Gak punya anak kan berarti mandul. Ranting NU gak punya ibu NU berarti kan mandul. Kok masih banyak? Sampai mengeluh gimana kok gini kan itu. Kalau Nabi nggak bisa seperti itu, nggak boleh. Apalagi saat puasa. Jalanan tergolong somul khawasil khawas. Apalagi yang kedua ini susah memikirkan bab dunia. Mampu kita kira-kira? Tidak susah mikirkan bab dunia. Mampu Mas Randy? Saya yakin kan? Kita tuh bangun pagi sudah memikirkan bab itu. Aku mau apa, kerja apa, mau gimana, pasti seperti itu. Tapi para nabi sudah. Sekaligus hati harus dikosongkan, ingat selain Allah. Jadi selama puasa nih yang diingat dalam hati hanya Allah. Allah, Allah, mampu kira-kira. Makanya tadi saya belum menerangkan sudah. Saya yakin gak mampu kalau kita mengisi hati kita selalu ingat nafas masuk Allah, keluar Allah, Allah, Allah. Mampu kira-kira? Lah 3 tingkatan puasa ini kira-kira yang sudah kita jalani tergolong tingkatan yang mana? Tingkatan yang mana kira-kira? Inilah menjadi tester kita tuh. Sehingga ke depan yang masih ada 3/4-nya ini mari kita benah-benah diri. Aku pun seperti itu. Monggo kita tingkatkan. Sehingga tujuan kita ingin menjadi orang yang pertama tadi. Siapa yang berpuasa karena iman dan karena hanya Allah semata, orang tersebut akan diampuni segala dosa. Harapan pertama di situ. Ada hadis yang tadi menakutkan ya. Banyak orang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya, nggak dapat lapar dan dahaga. Jangan-jangan kalau kita nggak tahu ini tergolong yang pertama. Besok di hadapan Allah, mana ya Allah pahala aku yang berpuasa sekian tahun sekian bulan, karena usia aku sekian tahun berarti aku mengalami Ramadan sekian bulan, pahalanya mana? Ini untuk kontrol ke depan puasa kita dijaga, apalagi dari bab yang sudah dijelaskan tadi. Masalahnya ada sesuatu yang apalagi yang disebut ghibah tadi, sampai wanita disebut sebagai ghibah sebagai camilan wanita. Memang sering terjadi ngumpul-ngumpul 2 anak 3 anak, awalnya bilang bagus-bagus, terus gak terasa awalnya kan bagus ya. Kita sedang puasa, jangan sampai bilang sesuatu yang tidak bagus ya. Terus lama-kelamaan gak, padahal Ramadan katanya setan sudah terikat, pintu neraka tertutup, surga terbuka. Tapi kenapa pelajaran setan yang sebelumnya kok masih dibawa? Ya, kalau kita melihat itu kan nggak mungkin toh setan kesini untuk menggoda sampean, karena sudah terikat. Tapi nyatanya pelajarannya kan masih berjalan, kan itu, karena manfaatnya. Allahu Rabbi. Monggo kita usahakan puasa kita dijaga, jangan sampai terjadi hal seperti itu, sehingga tujuan kita ingin menjadi orang yang sukses, ingin selamat dunia akhirat akan Insya Allah dengan demikian kita menjalankan puasa dengan santai dan pasti aku harus ambil yang tingkat ini, jangan sampai tingkat yang ini kan gitu. Minimal tingkat yang kedua. Kalau yang pertama naudzubillah min anak-anakku yang paling aku banggakan dan aku sayangi. Monggo
umum masih saat-saat puasa ini amalan kita dikontrol semuanya, insya Allah. Jalanan tanpa kontrol yang kuat kita akan tersesat. Walaupun kita beribadah, tapi karena kurang kontrol. Kontrolnya apa ya? Ilmu. Ini untung ada program nafsu tawarruh. Artinya tolakul ilmi itu ngasuh tawarruh. Hanya bahasanya diganti ngasuh tawarruh. Ngasuh tawarruh itu tolakul ilmi atau mencari ilmu. Kan itu. Murih ilmu bahasa Jawa kan kaya bahasa. Sehingga bisa dirubah-rubah tapi artinya tetap. Untuk itu tidak perlu panjang lebar apa yang saya sampaikan, yang pokok monggo. Sesuatu yang sudah saya sampaikan tadi mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya, khususnya pribadi, semuanya kalian semua yang mendengarkan. Sehingga harapan kita dalam bulan suci Ramadan ini besok bisa mensukseskan puasa sebulan utuh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada yang salah itu dari pribadi saya, ada yang benar itu dari Allah semata. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.